Prabowo sindir pedas Bahlil di HUT Golkar, gelulusan kampus yang tak ada di Google. Acara peringatan HUT ke-60 Partai Golkar pada 12 Desember 2024 menjadi panggung candaan pedas Presiden Prabowo Subianto kepada Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Dalam pidatonya, Prabowo dengan nada bercanda namun penuh sindiran mempertanyakan latar belakang pendidikan Bahlil, menyebutnya sebagai gelulusan universitas yang tidak bisa ditemukan di Google. Prabowo membuka kelakarnya dengan menyoroti bagaimana Menteri Investasi biasanya diisi oleh figur lulusan universitas prestisius seperti Harvard, Stanford, atau Oxford. Namun, pilihan Presiden Jokowi yang menunjuk Bahlil, seorang tokoh asal Papua, menjadi sorotan Prabowo. Saya sempat bingung, kenapa Pak Jokowi pilih Bahlil? Biasanya, kan Menteri Investasi itu lulusan kampus terkenal. Tapi, pas saya tanya, Bahlil bilang universitasnya nggak ada di Google. Ujarnya, mengundang gelak tawa hadirin. Namun, sindiran ini terasa seperti pedang bermata dua. Sebagian menilai candaan tersebut menggarisbawahi stigma terhadap lulusan universitas lokal dan tokoh dari daerah. Sebagai respons, Bahlil, yang dikenal pandai membawa diri, hanya tersenyum lebar di tengah suasana penuh gelak tawa. Prabowo melanjutkan dengan menggali bagaimana Bahlil menghadapi investor asing. Saya tanya, kalau ketemu investor, gimana? Bahasa Inggris bagus nggak? Bahlil jawab, Pak, saya pakai penerjemah, toh orang Jerman dan Jepang juga nggak semuanya bisa Inggris. Wah, pinter juga dia. Tapi tetap saya penasaran, tambah Prabowo, seolah tetap menyimpan keraguan. Komentar tersebut menuai reaksi beragam. Beberapa memuji humornya sebagai bentuk kedekatan antar tokoh politik, tetapi tak sedikit yang melihatnya sebagai kritik terselubung terhadap Jokowi yang berani menunjuk figur seperti Bahlil di posisi strategis. Ada pula yang mengaitkan komentar Prabowo dengan pola pandang tradisional yang cenderung meremehkan kompetensi berdasarkan latar pendidikan. Bahlil, sosok yang efektif atau kontroversial? Terlepas dari nada bercanda Prabowo, Bahlil dikenal sebagai sosok yang efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Investasi. Di balik kritik terhadap latar belakang pendidikannya, fakta bahwa ia mampu menarik investasi dalam jumlah besar untuk Indonesia menjadi bukti kompetensinya. Prabowo sendiri akhirnya menyebut Bahlil sebagai figur yang boleh juga, karena gaya kerjanya yang unik namun berhasil. Kelakar Prabowo ini tak hanya menghibur, tetapi juga memicu diskusi lebih luas tentang pentingnya meritokrasi di pemerintahan. Sindiran tersebut menjadi pengingat bahwa kesuksesan seseorang tak melulu tergantung dari nama besar institusi pendidikan, tetapi juga dari kecerdasan dan ketangkasan dalam bekerja. Dalam konteks politik, momen ini menjadi bukti bahwa hubungan antar tokoh dapat cair meski sering berada di kubu yang berbeda. Namun, apakah roasting ini hanya sekadar lelucon, atau sebuah sindiran yang ditujukan kepada sistem pengambilan keputusan Jokowi? Hal ini masih menjadi perdebatan publik. Hadir hari ini, sore hari ini, saya melihat semangat yang baik, terutama dari Ketua Umum Saudara, Ketua Umum yang baru. Ya. Beliau saya kenal juga tidak lama, baru-baru saja kita kenal, Pak ya. Baru-baru saja. Karena waktu 2019 sepertinya saudara berada di tim yang lain gitu. Maaf, saya lihat juga tokoh-tokoh dari PDIP hadir di sini mendampingi Ketua DPR RI. Saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur. Saudara-saudara sekalian, walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau
saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah, ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, enggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan, saya nanya nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini, saya bilang. Pinter juga. Walaupun universitasnya nggak ada di Google, ternyata saya lihat boleh juga orang ini. Jadi ternyata beliau besar di Fak-Fak ya. Fak-Fak itu di pantai ya. Jadi waktu kecil orang tuanya selalu kasih makan ikan. Jadi cerdas. Dan saya, walaupun sebentar, saya lihat dan saya saksi bagaimana beliau beroperasi. Bagaimana beliau, jadi selain beliau menteri yang sukses, terus terang aja, saya nilai sukses sebagai menteri. Dan
selain sukses, beliau juga ternyata operasinya luar biasa. Operasinya. Loh, seorang pemimpin politik ya harus demikian, ya kan? Mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau enggak bisa jadi pemimpin politik. Dan ternyata penilaian saya benar. Beliau terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya. Dan saya melihat bahwa di atas kepintaran, di atas teknokrasi, di atas profesionalisme, yang paling penting adalah patriotisme, saudara-saudara. Menurut saya, orang yang pintar tapi tidak cinta tanah air kurang bermanfaat untuk bangsa dan negara.